Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kelompok kami dari kelompok 2 dari tugas TIK. Tugas TIK kelompok 2 yaitu untuk mendiskusikan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses internet. Kami mengerjakan tugas ini pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2012 dan akan dipresentasikan pada tanggal 16 hari Senin tanggal 16 pada jam pertama pelajaran TIK yang dipimpin oleh Pak Rudi. Kami di sini akan menjelaskan beberapa perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses internet. Untuk sebelum kami menjelaskan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses internet, untuk lebih dahulu saya akan menjelaskan tentang internet. Internet yaitu Interconnection Networking, merupakan jaringan komputer terluas di dunia, World Wide Network, di mana antara satu komputer dengan komputer lainnya dapat saling berhubungan atau berkomunikasi melalui internet tersebut. Kita dapat mencari berbagai informasi seperti yang berhubungan dengan pendidikan, hiburan, teknologi, pemerintahan, dan informasi dunia aktual lainnya. Seperti yang Anda sekalian para siswa telah teman-teman dari kelas 12 kelas 2 yang telah menggunakan internet yang berbagai macam, tentu saja paling pasti semuanya sudah menggunakannya untuk berbagai macam ini, baik untuk mencari informasi apapun, termasuk yang saat ini sedang booming, yaitu untuk mencari informasi tentang melanjutkan ke universitas. Dan memang selain untuk kegiatan untuk mencari informasi, di sini juga ada hiburan yang sangat menyenangkan bagi teman-teman sekalian, yaitu termasuk Facebook yang saat ini memang sedang membumi. Dan termasuk dengan Facebook itu terlalu banyak mengganggu dalam aktivitas belajar para siswa. Selanjutnya, perangkat keras yang digunakan untuk mengakses internet yaitu komputer. Seperti terlihat di gambar ini, yaitu komputer. Komputer adalah hal yang utama dan mutlak sebagai syarat untuk mengakses internet. Spesifikasi komputer yang digunakan dan koneksi melalui ISP sangat menentukan cepat atau lambatnya proses kinerja dalam mengakses internet. Adapun spesifikasi komputer yang digunakan antara lain sebagai berikut: komputer minimal Pentium 3, prosesor 500 MHz. Seperti lihat ini komputer yang termasuk yang digunakan di lab TIK 2 Semandiri 1 Purbalingga. Yang sudah sampai saat ini komputer memang sudah sangat maju dengan berbagai media dan fasilitas yang lebih baik dibandingkan dengan seperti yang terlihat di sini. Saat ini sudah ada komputer yang menggunakan layar datar, bahkan sudah ada komputer tablet yang mampu mengakses internet. Selain itu juga selain dengan komputer juga bisa menggunakan HP. Kemudian perangkat keras selanjutnya yaitu RAM, Random Access Memory, minimal yaitu 64 MB. RAM atau yang juga disebut dengan memori digunakan untuk menyimpan masukan data dan perintah yang bersifat sementara. RAM merupakan jalur pusat di sistem secara keseluruhan, karena kecepatan proses data pada saat komputer tersebut bekerja tergantung pada besarnya kapasitas dan kecepatan RAM dalam menyimpan dan mendistribusikan data. Dilihat seperti di sini terdapat beberapa gambar RAM yang terdapat pada komputer-komputer Anda, teman-teman masing-masing, termasuk juga di depan komputer yang Anda gunakan saat ini yang berada di lab TIK 2. Perangkat keras selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu hard disk, minimal yaitu 10 GB. Di gambar ini, hard disk merupakan salah satu media penyimpan data secara magnetik. Hard disk dengan bentuk yang sedemikian rupa sudah berada di berbagai saat ini, termasuk hard-disk ini memang sangatlah berguna bagi kinerja dari komputer Anda masing-masing yang ada di sini. Teman-teman sekalian juga akan menggunakan VGA, termasuk perangkat keras yang digunakan dalam mengakses internet, Video Graphic Adapter, art minimal 4 MB. VGA berfungsi untuk mengubah data yang akan ditampilkan dalam monitor. Seperti di lampiran di sini terdapat gambar-gambar dari VGA yang digunakan untuk mengakses internet yang terdapat pada komputer-komputer Anda masing-masing. Selanjutnya perangkat keras yang saya akan jelaskan yaitu Ethernet card. Ethernet card adalah kartu yang dipasang pada mainboard sebagai alat penghubung komputer dalam satu jaringan. Seperti kita di sini ada Ethernet card, gambar-gambar dari Ethernet card yang mungkin bisa dilihat emang sepertinya sederhana, tapi luar biasa manfaatnya bagi
kinerja dari komputer dan termasuk juga untuk mengakses jaringan internet. Selain itu juga Ethernet card ini memang seperti yang kita lihat saat ini, dan beberapa itu yang tidak mengetahui tentang komputer memang sepertinya buat apa sih itu alat itu, padahal alat ini memang sangat berguna sebagai alat perangkat keras yang digunakan untuk kita untuk mengakses jejaring sosial, internet, ya termasuk internet di situ, dan juga digunakan untuk mengakses tugas, menyelesaikan tugas dan lain-lainnya. Perangkat keras selanjutnya yaitu monitor SVGA. Monitor adalah media output untuk menampilkan atau memperlihatkan informasi sehingga dapat dibaca dan dilihat. Seperti tampilan di sini yaitu beberapa monitor yang ada gambar-gambarnya. Selanjutnya perangkat keras selanjutnya yang akan kami tampilkan yaitu modem, modulator, dan modulator. Modem adalah sebuah alat yang digunakan untuk mentransmisikan data dalam bentuk gelombang elektromagnetik dari satu komputer ke komputer yang lainnya, supaya akses internet berjalan dengan cepat. Dengan menggunakan modem yang kecepatan transfer datanya agak tinggi, misalnya modem 56 kbps kilobyte per second, artinya dapat mentransfer data sebanyak 56 karakter dalam 1 detik. Jenis-jenis modem ada yang eksternal dan ada yang internal, sedangkan merek modem yang beredar di pasaran antara lain Rockwell, Robotic, Rolling, dan lain-lain. Seperti dilihat di sini juga ada beberapa gambar dari modem, dan beberapa modem yang telah kita gunakan masing-masing di rumah masing-masing. Juga banyak modem-modem yang beraneka ragam yang termasuk kecil dan harganya murah. Selanjutnya yaitu router. Router adalah alat penghubung antara LAN dan internet yang merutekan transmisi antara keduanya. Anda bisa melihat router-router di sini yang biasa dilihat di sekolah kita. Juga banyak router-router yang digunakan yang terdapat di setiap ruangan yang biasanya untuk mengakses internet. Selanjutnya yaitu saluran telepon, line telepon. Saluran telepon merupakan saluran satu sayap yang paling utama untuk akses internet. Saluran utama untuk akses internet saluran telepon dapat disambungkan melalui modem baik eksternal maupun internal. Selain menggunakan saluran telepon, kita juga dapat mengakses atau membuka internet melalui satelit, line, gelombang radio. Perangkat kelas selanjutnya untuk itu perangkat lunak. Kebutuhan software sangat ditentukan oleh kebutuhan hardware yang digunakan. Adapun jenis-jenis dan versi software yang dapat kita gunakan adalah sebagai berikut: sistem operasi Windows 95, 97, 98, 2000, dan yang digunakan di komputer ini yaitu Windows 7. Dan kemudian untuk mengakses internet ada browser sebagai berikut. Yang pertama yaitu Yahoo, Google, Netscape, Navigator, Internet Explorer, dan lain-lain. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu ISP, Internet Service Provider. ISP atau disebut juga provider adalah sebuah badan atau organisasi yang menyediakan pelayanan jasa internet. Jika kita ingin mengakses internet dan terhubung dengan jaringan telepon melalui modem, kita dapat langsung mendaftar ke salah satu ISP yang ada di lokasi kota kita masing-masing atau nasional, misalnya Indosat, Indosat.net, Lintas Arta, Radnet, Wasana.net, Wagnet.net, dan lain sebagainya. Termasuk yang banyak digunakan saat ini itu Telkomnet, Flash, dan semacamnya yang tergolong murah yang sesuai dengan kantong kita masing-masing, tanpa harus mendaftar dan membayar biaya langganan. Demikian presentasi yang kami lakukan dari kelompok 2. Untuk selanjutnya kami akan mendiskusikan anggota dari kelompok kami. Yang ini yaitu Hamas Nurholid. Yang kemudian di sampingnya ada Putra Hidayat. Hamas Nurholid absen 15, 14, dan Putra Hidayat absen 24. Selanjutnya dari kelompok kami ada 3 perempuan. Yang ini yang memakai pakaian pink adalah Sri Agustina, absen 28. Sebelahnya Destia Pranesti, absen 6, yang
produk sendiri. Selanjutnya yang terakhir yaitu Intentri Mutia Lantika yang sangat jelek guys. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.